Iya. Itu pikiran aku cuman dulu aku yang nyamperin mereka, tapi sekarang mereka yang nyamperin aku. Allah, sedih banget. Sepanjang jalan pikiran aku itu aja. Setiap hari itu saya ngerasa dihantuin, ngerasa bersalah. Ngelihat anak-anak orang lain main gitu. Anakku enggak. Kenapa saya nggak bisa ngasih makan anak saya? Posisinya pas di situ itu bapaknya nggak bisa kerja berat. Kau maha adil. Kau maha adil, berterima kasih banyak. Aku nggak kuat, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Gimana puasanya para customer? Oke kan? Pasti udah pada punya ini, Pam. Halu-halu. Mungkin uang THR udah pada turun ya, Pam. Nah, ada sebagian udah ada turun. sebagian udah turun, ada sebagian udah mau habis. Iya kan? Nah, kehadiran Butik Haji Igun kali ini yang pastinya aku berharap bisa menemani momen-momen santai bersama keluarga setelah sholat tarawih. Bener banget, semua udah dilakuin. Ibadah puasa udah, Ya. buka udah, Ya. sholat udah. Saatnya bareng keluarga. Betul. Jadi silakan ayo masuk para customer karena episode kali ini adalah episode requestan kalian para customer. Bener banget. Ya. Yang request Banyak banget yang masuk. Haji Igun undang ini dong, undang ini dong, undang Iya. ini dong. Hari ini insya Allah tersampaikan. Amin. Hari ini kita kehadiran Dede April dan Mama Mila. Sabar Bu, sabar Bu. Salah orang gue. Gitu. Tadi tuh lucu banget customer. Jadi pas Mama sama Dede pas duduk, Mama tuh nanya gini, Kak Igun, ini Mama ngelihatnya kemana? Makanya Ma aku kasih tahu kalau kita udah jadi bintang, kamera yang nyari kita. Ma. Kan aku bukan bintang. Nah, kan Mama dari dulu udah suka live. Ikan beda itu di Oh TikTok. beda. Tapi jujur Mama. Ini nanti tampil di TV kan? Tampil di YouTube. YouTube. Yes. YouTube. Tapi biasanya potongan-potongan kita diambil sama TV. Ma. Berarti nanti aku ada di TV. Ada Kalau diambil. Ada. Tapi kayaknya nggak muat dah kalau mau. Enggak, nanti makin banyak orang yang ngebully aku. Kenapa? Emang kenapa kalau mama kenapa suka dibully emang? Enggak tahu. Apa yang membuat mama dibully? Justru kan hadiran anak mama ini kan justru membuat nama mama juga ikut harum. Orang juga bangga dengan sosok Dede. Di belakangnya ada sosok mama yang selalu support Dede. Kenapa mama Tapi dibully? kebetulan aku suka lihat hujatan mama karena memang kan seliweran terus ya. Ya. Ya sebenarnya nggak mau lihat, cuman ya mungkin karena kita punya penglihatannya kita melihat Iya. juga. Dan komenannya mungkin karena selalu ikut-ikutan sama April, seharusnya ayah yang dulunya nemenin perjuangan April, yang nemenin April sekarang, bukan mama. Iya, kayak gitu. Ya tapi kan kondisi ayah nggak mungkin kan. Betul. Tapi kan mama juga dulu sempat ya mensupport lewat doa juga kan. Iya. Pasti Karena doa. kan Wah, mama kan? juga Punya anak kecil. mama juga Ya. punya adik kecil harus Jadi kan, ngurusin. jadi ini buat para customer yang mungkin yang menggemari sosok Dede ya gitu. Jadi justru kondisi perekonomian keluarga Dede dari Dede kecil itu memang tidak beruntung. Ya Dek, Dede harus kerja, harus ngamen. Waktu itu ditemanin sama bapak dan mama juga jadi ART di Jakarta. Iya, sebelum pindah ke Cirebon sih. Sebelum pindah ke Belum balik Cirebon. Iya. Jadi mama tuh dulu ninggalin Dede pindah ke Enggak, Jakarta. bareng. Masih tinggal di Itu Cirebon. nyuci gosok gitu, nyuci pindah-pindah. Oh. Tapi Ini nggak ke dibawa Jakarta. waktu kecil di Bekasi tuh. Oh jadi Boleh Dede tuh bawa. ikut juga, ikut Iya. ke Bekasi Waktu waktu merantau, itu. iya Setahun merantau setengah. umur masih kecil banget aku. Setahun setengah. Setahun setengah. Jadi mama tuh nyuci gosok, terus Iya. pulang lagi. Iya, pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Iya, tempat satu pindah ke satu, selagi bisa ada waktunya gitu. Iya. Soalnya kalau nyuci gosok tuh biasa sejam 2 jam, gosokan kelar, pindah gitu ya Maya. Kan ininya dulu paru-parunya bengkak. Umur setahun setengah itu. Kenapa tuh Mah waktu itu? Iya, sakit. Itu kan dulu ikut ke proyek gitu. Iya. Namanya kadang nginum anak seusia gitu. Iya minum soda-soda, Iya, soda-soda terus gitu. debu-debu. Iya. Tapi pada waktu itu Dede ingat waktu Dede ada permasalahan di paru-paru. Dioperasi waktu itu. Enggak dioperasi. Cuman berobat jalan. Ya karena Aku umur segitu sih memang nggak tahu aku hidup apa enggak. Kan ngerasa kan. Belum ada Kalau- ininya, iya, kayak ingetannya. aku tuh lagi Tapi hidupnya Dede nggak Dede sih? jujur Dede ingat masa kecil Dede itu berada di usia berapa?
5 5 tahun. Aku ngerasa Pas aku hidup ya sembuhnya. ternyata. Itu 5 aku tahun tuh tuh. 1 tahun sampai 4 tahun tuh aku nggak ngerasa. Aku tuh Jadi ngapain waktu zaman aja ya. Dede, hoe. Aku nggak ngerasa ingat. aku ngapain aja ya kecil. Makanya pas ditanya, kamu gitu operasi apa nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kalau misalnya ini di flashback lagi ya, Dede mulai ngamen sama bapak, keluar dari rumah, jalan, itu dari umur berapa? Dari SD 8 kelas tahunan. 4 apa 3 ya? Umur 8 tahunan aku udah Lah mulai. kan bapak di proyek, ibu cuci gosok. Enggak. Kok bisa Dede bisa suara bagus tuh nurun dari mana? Nggak ada. Nggak ada otodidak. Tapi kebetulan ayah tuh suka banget sama dangdut dan nyanyi-nyanyi tuh. Nah, aku sering dengar oh dangdut tuh begini ya. Jadi mendalami lagi, ya udah hobi ikutan. Lihatlah kamu dia dengerin Lesti ayah kamu. nyanyi gitu. Oh jadi Dede tuh dari Iya. kecil juga suka sama Kak Lesti. Zaman dulu kan DA1 tuh aku masih umur berapa ya? Masih bayi. Masih iya, waktu Bunda Lesti juara tuh kayak aku bisa nggak ya kayak Bunda Lesti? Oh udah punya hayal-hayal. hayalan. Kalau Manifesting. manifesting, ya Allah. Tapi dalam hati kayak ini mah ketinggian gitu. Tapi sekarang terkabul kayak masih berasa mimpi, jadi nggak bisa ngebayang. Tapi Dede sama Mama tuh di Cirebonnya tuh tinggalnya di kotanya, Enggak, apa di mana sih, Ma? kabupaten. Apa nama Cirebon daerahnya? tuh kabupatennya doang. Pabedilan. Kebetulan. Pabedilan. Pabedilan. Kacamata. Jadi bahasanya pakai laka-laka gitu. Jasun. 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 Jawa Sunda, Kan iya, kalau ada lagu, oh jungjungan laka-laka. Laka tuh nggak ada ya. Jadi Dede tuh bisa lagu-lagu tarlingan gitu juga? Bisa. Bisa tapi sedikit-sedikit. Nah, Ya Allah. ini Dede biasanya dulu kalau ngamen bawa beginian nih Kak. Mana? Nih. Ya Allah, best banget loh. Jadi kalau ininya pakai kaset, Dek? Pakai Atau pakai apa? Pakai USB itu apa sih? Oh, USB. Oh, colokan Iya, USB. tinggal Iya, iniin iya, sama iya. remote karena Oke. dulu tuh kebetulan lagu Cirebon semua playlist lagunya, tapi sekarang udah lupa-lupa inget lagu Jadi apa kalau aja. misalnya Dede tuh dulu sama ayah, manggilnya ayah atau bapak? Ayah. Ayah. Sama ayah tuh jalan berapa kilo sehari? Kalau bisa dibilang kalau sehari full itu kan sekolah dulu. sekolah dulu biasanya. Sekolah dulu, sampai pulang sekolah baru jalan. Kalau dibilang berkilo-kilo aku nggak tahu berapa kilo, tapi Jauh sih. seharian jauh. Nggak berhenti, kalau azan baru berhenti. Tapi Dede ada nggak kalau misalnya, oh kalau stop di sini nih biasanya rame, Ah, banyak itu, orang yang nyawer, itu Dede ada? Itu udah feeling dari rumah, ayah mending kita kesini lagi yuk. Karena kebetulan sebelumnya rame. Dan nyoba ke situ lagi, kadang rame kadang enggak. Tapi ada beberapa desa tertentu yang begitu lumayan rame dan begitu welcome orangnya. Oh tapi Dede pernah juga pas lagi di jalan dikasarin orang, diusir. Rata-rata di pasar. Karena mungkin Orang orang-orang sibuk, pasar ya. sibuk. Iya. Dan itu sempat waktu di pasar penjualan dijual beras gitu. Ya, Lama nunggunya dan ternyata si kakaknya itu penjualnya tuh marah-marah. Iya. Katanya nggak tahu dia ngomong apa. Aku cuman taunya pas dia tuh ngelemparin uang ke berasnya. Dan begitu karena beras kan jadi aku harus nyari-nyari dulu dan itu koin bukan uang. oh uang koinnya masuk ke dalam beras Iya, orang jadi aku harus jual. nyari-nyari dulu dan itu cuma 500 perak. Dek, tapi ya Dede ini sekarang usianya 14 tahun. Dede ditakdirin sama Allah udah jadi tulang punggung keluarga dengan suaranya Dede yang luar biasa dari umur 8 tahun. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 tahun Dede meraih mimpi. Betul, Kak. 7 tahun nih ya. Ini orang maksudnya ibarat kata nggak ada orang yang instan. Betul nggak? Orang mau jadi apapun nggak ada yang instan. Ini 7 tahun Dede sekarang bisa menjadi benar-benar superstar dangdut. Boleh nggak Kak Igun tahu kalau Dede sholat minta sama Allah doanya apa? Yang paling pertama sih ya dulu-dulu kalau sholat ya semoga kedepannya bisa hidup April bisa lebih baik lagi dan tercapai semua keinginan April, terutama bahagiain orang tua dan alhamdulillah sekarang dikit-dikit. Jadi Itu doang. Dede tuh maksudnya gini, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kan main ya mah. Iya. Dan kalau dari mama sendiri, ada nggak merasa bersalah? Ya Allah, kenapa pasti. keluarga gua begini? Setiap hari itu saya ngerasa dihantuin, ngerasa bersalah. Karena aku nggak pengen nangis. Nggak apa-apa. Ini karena mah di luaran sana banyak orang yang berjuang sama seperti kita. Selalu bilang, ya Allah, ngelihat anak-anak orang lain main gitu. Anakku enggak gitu. Pas di bulan corona, waktu corona, pertengahan berarti, corona,
Itu dia ngajak ngamen. Iya. Dan dia itu bilang seperti ini, Mama, Ayah, iya, karena kan sebelumnya saya tinggal sama orang tua, mertua di Cirebon gitu. Kamarnya itu setelah saya pindah dari Bekasi, kamarnya itu dipakai saya gitu. Mertua saya itu jadinya tidur di ruang tengah. Jadi kita Berbagi lah. kalau mau ke dapur atau ke kamar mandi kita ngelewatin mereka gitu. April tuh ngomong, Mama, Ayah, Aping, kan manggilnya itu kita itu adek ya, Dedek gitu, Dek. Dedek boleh ini enggak gitu. Apa? Boleh ngomong enggak? Iya boleh, mau ngomong apa? Dia itu kayak takut mau ngomong. Tapi jangan marah dulu ya, janji gitu. Ya ngomongnya apa dulu? Saya bilang kayak gitu. Ayah, terutama dia ke ayahnya megang tangannya gitu. Ayah mau nggak kalau kita ngamen gitu? Pas lagi corona. Iya. Betul. Nah di situ, Sedangkan kan orang keluar rumah Iya. aja kan nggak boleh. Nggak boleh, betul nggak di situ boleh. itu seketika saya tuh langsung nunduk kaget gitu. Iya. Dan saya bilang, coba diulang lagi. Kayak mama tuh kayak kurang jelas gitu. Diulang lah itu. Terus ya bapaknya nggak jawab sekata pun gitu. Saya bilang, April yakin mau ngamen. Aku pengen dikenal orang gitu. Aping pengen dikenal orang. Dikenalnya tapi bukan dengan cara seperti ini, Nak. Saya bilang kayak gitu. Emang kenapa? Ya kayaknya sih di usia kamu seperti ini mau ngamen gimana? Enggak seperti orang-orang itu loh. Ayah bawa salon, nanti April yang nyanyi sambil bawa tempat. Oh, Dan ini minta awalnya duitnya sebelum gitu. ngamen tuh kamu Sebelum udah ngamen, kepikiran iya. gitu. Aku kepikiran. Dan karena memang kalau kita stuck di rumah, ya alias kita pengangguran. Iya. Nggak bisa bantu nenek. Karena kan kita waktu itu kondisinya masih tinggal di tempat nenek. Nggak bisa bantu-bantu buat beli beras. Kan nggak enak juga karena kita cuma numpang Berasa doang. kayak numpang, Iya. terus nggak ada kontribusinya buat Betul. nenek, rasanya juga kayak jadi nggak enak Iya, ya. betul. Dede inget nggak kalau dulu Dede sama ayah sekali jalan gitu dapat berapa? Uang ya? Mm-mm. Kadang Paling 100. sepi tuh 50.000. Paling sepi. Paling sepi. Dan itu kalau paling rame mungkin 300.000, alhamdulillah. Tapi seharian itu, Seharian. alhamdulillah. Seharian. Dari jam 6 pagi berangkat sampai itu habis maghrib Habis maghrib. Baru pulang. baru pulang. Kalau mama inget zaman dulu mama 7 tahun lalu, 8 tahun lalu dengan kondisi masih ngamen, masih nyuci. Satu hari satu keluarga makan berapa? 2 kali itu udah sangat alhamdulillah. Tapi banyaknya Sekali. sekali itu pun kadang sama garam. Yang penting Bisa makan. Mm-mm. ada nasi. Dulu mama juga pernah goreng bawang buat kita makan. Jadi nasi. Mama itu ingat Kak Igun. Iya. Waktu di Bekasi sampai sekarang, tapi mama tidak pernah mengajarkan keluarga mama itu pendendam sama siapapun anak-anak. Ya, insyaallah. Di saat saya nyuci gosok, dia usia 2 tahun. Dia minta makan, kan saya berangkat habis subuh gitu ke rumah orang karena pindah tempat ke tempat lain. Mama, Dede mau makan. Di situ itu saya dengan yakin gitu, Ibu boleh minta makan nggak buat anak saya. Tapi salah satu majikan saya itu bilang, nungguin kita kelar makan ya. Di situ itu saya langsung mundur pelan-pelan. Nyamper anak saya, nanti ya kalau mau makan, mama kerja dulu. Dia mojok deket WC. Kan saya nyuci baju di situ. Nanti kan kerjaan saya itu kayak gue nyuci, gosok, udah nyapu, ngepel, udah kelar, pindah ke tempat lain. Gitu. Di situ itu lama nungguin majikannya makan. Jadi ini nanya lagi, saya itu buru-buru nyapunya itu, ngepelnya itu, ya maaf ya, nggak begitu ke kolong-kolong gitu. Karena anak saya minta makan. Di situ itu saya pokoknya yang penting udah kelihatan kerja, kelihatan di depan mata majikan bersih, udah Bu, udah kelar saya pulang ya. Di situ itu saya nangis sepanjang jalan, cuman berusaha nggak netesin air mata, jangan sampai. Mama kenapa? Enggak. Nanti April kalau udah gede, Mama yakin April kan menjadi orang sukses. April bisa ngebahagiain April, maaf, Mama nggak bisa ngebahagiain April. Itu saya sangat, sedih gitu. Kenapa saya nggak bisa ngasih makan anak saya?
posisinya pas di situ itu bapaknya nggak bisa kerja berat. Awalnya itu dikatakan kayak gejala ginjal gitu. Di situ itu saya masih bertahan di Bekasi. Masih bertahan. Akhirnya mertua itu nyuruh udah pulang aja. Mana mampu kamu kerja sendiri. Kalau di kampung kan mending, kalaupun enggak ini kan ada keluarga, enggak ngontrak gitu. Akhirnya pindahlah saya ke dari Bekasi, baru pindah ke Cirebon itu baru 3 mingguan kayaknya langsung dikatakan corona itu. Langsung udah berhenti nggak Iya. bisa ngapa-ngapain. Nah terus kalau kita flashback lagi, Dede awalnya ikut akademi, yang daftarin siapa? Yang Iya, daftarin tuh online. aku dapat info juga dari temen-temen. Ada DA7 nih, kamu mau ikut nggak? Kebetulan dulu tuh nggak punya mental kuat buat ikut. Iya. Dan ngeliat tuh teman-teman yang udah daftar bagus-bagus ya suaranya. Iya. Terus supportnya dari semua orang, dari fans-fansnya keren banget. Iya. Itu udah sempat gak percaya diri, gak mau Jadi ikut. pertama kali tampil tuh Dede nggak punya pendukung sama sekali. Punya. Dan Oh. sebelum Waktu di ikut TikTok itu sebelum kan ikut DA7 live. juga udah punya. Oh Dede bilang ke TikTok, aku mau ikutan Iya, aku mau ikut DA7 ya, DA7. minta doanya ya gitu, Insya Allah. Tapi yang awal-awal suruh ngikut itu orang tua. Orang tua tuh kayak, kalau misalnya kamu stuck di sini nggak ngapa-ngapain, kamu yakin bisa dikenal orang luar. Sedangkan itu adalah panggung yang pengen kamu. Karena dia kan mimpinya kayak gitu. Iya. Nanti itu megang sisir. Inilah Oh sambut. sisir jadi mic. Iya, Oh, inilah sedih. sambut. Dan di rumah tuh ada kaca. April. Sang penyanyi cilik, sang pengamen cilik, sang pengamen cilik. Inilah sambut Aping. Dan jreng ayah nanti datang di panggung yang megah gitu. Itu selalu begitu. Makanya di situ dia itu ngerasa ada audisi kayak gitu-gitu, kamu ikut gini-gini, dia itu nggak ngerasa aku nggak mau ikut, takut. Takut. Nah, Tapi di itu situ emang kita feelingnya- dorong. Feelingnya di final audition atau final audisi juri udah kesenggol, feelingku itu. Tapi ternyata bisa sampai di titik tahap top 3, Nah. bersyukur banget. Wah itu luar biasa banget. Tangan dong. Karena Kak Igun tuh tahu banget, Kak Igun kan ada di DA itu, Kak Igun dari DA 1 sampai DA berapa deh Kak Igun lupa gitu. Jadi memang ya buat Kak Igun, DA itu bener-bener tempat dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa deh gitu. Betul, Kak. Jadi Dede nggak boleh sekarang ini giliran Dede udah menjadi seseorang, Dede nggak boleh ngelupain semua histori tentang Dede. Karena banyak orang yang sukses secara instan, nggak pernah ngalamin masa-masa sulit, nggak pernah ngalamin sebuah proses. Sekarang Dede berada di titik ini, Dede harus bisa lebih menghargai terutama uang. Betul. Bener nggak? Kak. Nggak bisa ngeremehin masalah uang. Sekarang Dede udah dapat apa ya, Allah sudah membalikan sesuatunya ke Dede, ya kan? Dan ini bener-bener buat aku sih bener-bener kuasa Allah ya mah. Mungkin Iya. mama kecil susah, Iya. dapat papa orang susah. Dede lahir mama masih susah, iya kan? Mama pernah berdoa, ya Allah jangan sampai anak gue susah juga kayak gue. Saya selalu seperti itu dalam doa, selalu keretak hati juga dimanapun, ya Allah. Jangan sampai anak-anak saya itu seperti kedua orang tuanya. Setidaknya dia punya berpendidikan sekolah, karena saya nggak sekolah. Iya. Belajar bisa baca pun dari April, kalau lagi pas ada PR, Mama sini, gitu. April yang ngajarin Mama. Jadi Mama nggak bisa tanda tangan. Jadi tanda tangannya apa? Cap jempol? Baru-baru ini. Iya, nggak gini bikin KTP gitu. Jadi nanti ini dibully orang Mama. Ya nggak apa-apa. KTP itu dulu suruh bikin ngasal ya. Pas dari manajernya April, Mama punya rekening nggak? Ya enggak. Bikin dong. Pas bikin gitu, tanda tangan yang saya pernah tanda tanganin itu, saya tanda tanganin itu beda. Nggak bisa. Nggak Jadi ditolak terus. Tolak terus. Akhirnya katanya kan bisa tuh online gitu ya, tanpa make buku Ya. gitu. Nah, karena di situ pas di dekat kampung ayahnya itu nggak bisa, ada cap jempol katanya, tapi bukan di sini tempatnya Bu, di Beda kotanya lagi, katanya, iya. karena manajernya ngomong kayak gitu. Akhirnya Mama datang itu ke kota, padahal cuman begini doang ya, udah
aku pengen kayak gini aja lah. Daripada tanda-tanda. Iya, nggak bisa aku. Ya Jujur gitu. Karena bisa baca aja alhamdulillahnya karena April. Dulu Tapi zaman sekarang berarti baca lancar, Mama? ya alhamdulillah lancar, tapi kalau tulisan yang sambung-sambung nggak bisa. Oh, harus yang cetak-cetak. Iya. Ini kebaca nih? Ya kebaca itu. Butik Haji Iya, Igun. Iya, Bisa? Haji Bisa. Igun, bisa. Cocok. Kan ini yang ngajarin mama kalau ada PR. Jadi bukan mama yang ngajarin ini, mama yang diajarin. Ya Jadi kan? sama, jadi kalau belajar kayak belajar bareng ya? Iya, dipanggil sama Berasa aku jadi gurunya ya. ini apa? Saya kan nggak tahu, ngerti huruf ini ya iya, tapi nggak ngerti baca. Gimana cara bacanya April gitu? Kalau pas sekolah itu ya, Iya. TK kan di majikan saya juga dulu waktu di Bekasi itu TK-nya dibayarin gitu. Jadi BU, ngikutin ya mama BU KA gitu, Buka gitu. Jadi mama mama nggak bisa, nanti mama bisa, kata ini anak. Nanti mama bisa lancar deh, cuman nulis tetap ono coroko nggak bisa. Nggak bisa nulis. Tapi masa bisa, cuman ya jelek banget Jelek gitu. banget ya, udahlah nggak usah nulis lah. Iya. Sekarang kalau handphone kan bisa ngetik. Betul. Iya kan? Tapi mama VN nggak bisa. Oh, VN. Oh, jadi harus ngomong. Lama banget ngetiknya lama. Iya takut salah. Kalau penting tuh nungguinnya lama. Beneran Kalau apa aja. ada urusan penting mau ke manajernya ini ya mama banyaknya ngerekam suara. Ngerekam suara. Kalau ngetik itu lama, nggak bisa diburu-buru gitu. Nggak apa-apa ya, sabar kan semua Ya. pelan-pelan. Ya pertama megang HP belajar, pengen belajar deh gitu. Jadi nggak ada titiknya. Nyambung nggak ada terus. titik koma. Nggak ada Kita yang spasi. bacanya bingung. Sama Ibu kalau ngetik juga katanya kebanyakan spasi ya Pak. Lah ya. Spasinya Nggak bisa ada dua. spasi. Mama nyambung Pertama terus. nyambung terus. Yang rengket. Percobaannya ke aku ya, aku yang pusing. Maksudnya apa Tapi sih sampai Ma, sekarang gitu? aku nggak bisa, nggak Jadi bisa. VN. Kalau lab itu cuman tekan lab udah nggak bisa Oh, tahu tombolnya doang. Iya nggak Oh, bisa, nggak nggak bisa ngupload, apa namanya DM. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Baca nggak bisa, tapi kalau ngitung duit bisa dong, Ma? Ih baca bisa aku. Ngitung duit Tadi sekarang kan bisa dong, Ma? Oh bisa. Iyalah, kalau duit mah harus bisa. Bisa. Kayak Gun pengen tahu kondisi Dede cerita di balik waktu karantina akademi. Dede tuh paling deket sama siapa waktu itu di antara finalis yang lain? Kalau awal banget itu sama Kak Nada. Kanada. Jadi Kanada sama siapa ya? Iya Kanada. Kanada deket Tasya. Tasya Jihan. dekat. Nah itu tiga. Tasya itu yang juara satu itu? Iya betul. Nah, juara satu bukannya katanya agak ada masalah sama juara Masalah apa? satunya? Iya. Tuhan puasa-puasa nggak Dia tuh kayak dia tuh banget ya, ya. dia tuh kayak nggak mau ngajak gibah tapi mukanya kayak mau ngajak gibah gitu kan. Iya Enggak, kan? baca-baca di itu katanya. Tapi memang bener. Tunggu, gini. memang viral tapi Emang benar. Oh, mau tahu juga kan? Karena kan Yang kalau nanggung misalnya kamu ya, aku nggak ikut Nggak ikutan, ikutan. nanti aku dibully Nah, sama Nah, ini orang. kan justru klarifikasi. betul. Ya. Kalau misalnya media sosial kan memang pinter-pinter ya orang-orangnya ya, menggiring opininya tuh pinter-pinter. Tapi di belakang layar kita bener-bener kayak adik kakak. Udah justru Nggak ada sahabatan masalah banget, sama Besti. sekali. Betul. Iya karena kan yang maksudnya di sosial media sama kehidupan nyata Beda, beda, beda. Pak. Tuh, gak usah nambah-nambahin. Tapi Iya memang kan? banyak banget problemnya aku sama Tasya. Karena memang kebanyakan menggiring opini, jadi memang kelihatannya tuh kita kayak beneran ada masalah. Oh gitu. Padahal baik-baik aja. Baik-baik aja. Udah kayak kakak Kadang adik. satu kasur tidur bareng. Tidur Itu gitu. Justru malah di luar diomongin pas lagi ketemu ketawa-ketawa Tawa ya. ketiwi, betul, beda. Kalau kamu manggil Tasya punya panggilan kesayangan nggak? Kakak Taca. Kakak Taca, dia manggil Dede Aping. 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 Ya Allah. Kalau dengar kata Aping tuh dalam otak gue tuh muka lu Cina gitu. Iya nggak sih? Kok bisa? Ci Aping, ha? Gitu, ya Kok kan? bisa kepikiran Cina? Ya kan namanya Namanya Aping kan nama-nama Aping. Cina. Yang ngasih nama Aping itu adeknya dia. Oh, karena adenya nggak bisa ngomong Itu April. susah dari itu bisa jelas ngomong tuh umur 5 tahun. Jadi saya kan ajarin suruh manggil kakak, dia nggak bisa kakak. AA. Mm-mm. Nah, jadi dia itu ngasih nama April itu, jadi keluarga pada ikut AA Dede Aping. Dede Aping. Iya, AA Dede Aping. Makanya banyak yang heran-heran harusnya Jadi kalau pada misalnya- ke bawah keluarga ya udahlah ngikutin kan ininya manggil adeknya itu cowok Mamas. Itu nggak mau dipanggil adek yang kecilnya itu. Omonya di mama. Iya. Berarti sekarang adek umur berapa? 5 tahun. Oh 5 tahun. Ya Allah. Kirain Aping tuh ada singkatannya gitu. Ada. Oh ada juga. Bukan singkatan sih, ada kayak maknanya gitu. Aku tuh ngorek-ngorek aping.
kan ujungnya pink. Kebetulan aku suka warna pink. Oh. Betul. Jadi cewek-cewek pink gitu Iya, ya iya. ceritanya ya. Pastel. Iya. Ini ya customer ya. Ini Dede Aping ini kan profesinya sebagai penyanyi ya. Tapi bulan-bulan terakhir ini kayaknya nggak ada job nyanyi, Dek. Kebanyakan brand ya. Kayaknya kebanyakan brand, ya kan, live, ya kan. Masih bisa nyanyi nggak sih lu? Kalau misalnya namanya penyanyi masih bisa. Iya. Ya. Tapi gimana akhirnya dulu tuh kalau di TikTok tuh cuman live, terus sekarang Dede bisa jualan, Betul. jualan orang jadi laku. Masya Allah. Dede dapat berkahnya, semua orang sayang sama Dede. Kalau aku mau tanya jujur, Dede ini kalau dielu-elukan orang, disanjung orang, disayang orang, diperhatiin orang, dijemput pakai mobil bagus, dijemput pakai ini, mau ini, mau ini, mau ini. Ada kekhawatiran nggak di kemudian hari? Kalau mama sih ya ada. Nama ada? Iya, kadang ya kayak mimpi juga gitu. Iya. Yang dijemput pakai apa kata mama itu helikopter ya? Helikopter. Oh ya itulah. Ini nggak berlebihan nggak sih sampai ngomong itu mama ke ownernya. Selalu ngomong, apa sih ma? Kayak gitu-gitu ya. Iya kayak berlebihan bagi saya kayak gitu itu. Tapi kalau Kak Igun boleh bilang, sekarang ini Dede harus bisa konsisten di karir. Betul. Karena Dede ini kan hadir di dunia musik cukup instan. Instan, viral. Kalau orang yang viral itu takutnya nggak lama hilang, Dek. Jadi tugas Dede ini sekarang harus mempertahankan Dede Aping dari tahun pertama ke tahun kedua, tahun ketiga. Harus maintain. Memang harus seperti itu, Dek. Karena nanti kalau suatu saat nih Dede udah nggak terkenal, boro-boro dijemput pakai mobil bagus, Betul. Iya. ditelepon juga enggak. Iya kan, ini karena Dede seseorang gitu. Jadi kita tuh harus siap. Kita harus siap one day kita udah nggak jadi apa-apa, orang tetap ingat kita. Iya betul. Itu yang harus Mama itu selalu benar-benar ingetin dijaga, gitu, Ma. gitu. Iya itu. Ya itu sih apa ya? Kalau di ini kan saya yang nemenin ya, yang nemenin dia gitu. Setiap pulang kalau dari Indosiar gitu acara gitu. Jadi itu mama selalu ngingetin. Ya selalu ngomongnya kapan gini, April ingat nggak waktu gini, takutnya dia nggak ingat gitu, tapi itu ingat semua. Ingat semua. Pas lagi pas pertama saya diajak makan sama April itu waktu kelar acara di Indosiar, dibawa ke Siti nggak tahu Mall Siti lah pokoknya katanya itu ya. Siti Nurhaliza. Nggak tahu aku katanya mall. Senayan City. Oh iya mungkin di situ ya Siti katanya. Nah di situ itu kan mama itu ya diajak makan yang make apa itu, make bambu kata mama itu, yang apa All itu? you can eat. All you can eat. Ya. Ketelan nggak, Ma? Ya, karena menghargai dia, karena dia itu pengen nyenengin orang tua ceritanya. Wih mama nggak bisa makan itu pil, nggak dikunyah, masukin mulut telan. Nah. Karena menghargai dia gitu. Minum obat ya, Ma? Iya, anaknya udah minum lagi, minum lagi. Nah, di sini ada Kak Asep, ininya dia yang nganterin. Jadi, Mama mau ini, iya doyan, saya bilang begitu karena dia itu pengen nyenengin Mama. Tapi pas datang cuma diliatin doang. Iya dok, nggak bisa saya Nggak makanan ketelen. apa ini? Kok ada makanan daging tipis-tipis klemer-klemer begitu? Gimana bisa orang dulu makan sama goreng bawang sama garam? Ya kan ngelihat yang Saya di komplit situ begitu itu nanya kaget. kangkung lah ke Igun. Oh tumis kangkung, Betul, dia nanya pakai terasi. Iya, Enaknya saya gini. Tuhan. Kebetulan di situ kan saya suka emang karena suka lab saya dari dulu ya. Saya lab itu lupa dimatiin lab, ceritanya gini. Ada kangkung nggak? Nah komentar di situ itu anak-anak itu kok kangkung sih? Ya guys aku ada di Mall City. Terus pemilik tokonya kaget. Nanya lah aku pemilik tokonya itu, apa Bu nggak ada kangkung di sini? Masa sih orang tempat semewa kayak gini nggak ada kangkung? Nah ini kayak marah emaknya. Jangan. Oh iya ya anak saya, kamu artis April? Bukan sih, kata dia gitu. Jadi kalian berdua tuh saking ikripnya begini, ini nyata nggak sih Bu? Ya kayak Gitu. mimpi Sering nanya sampai terus. sekarang. April, ini kita beneran nggak sih? Tapi bagi mama
kayak mimpi lah Mama Pril gitu. Terus aku jawabnya nikmatin aja mimpinya. Iya. Nikmatin aja mimpi. Lebih realistis Makanya jangan sebenarnya bangun-bangun, Ma. Kalau lagi mimpi jangan bangun-bangun. Ntar Kalau Belajar ini bangun dong. sadar, iya kan? Gitu ya. Karena saya selalu bilang, Pril, kamu malu nggak sih punya mama kayak aku? Aku kan ngomong sebisanya, Pril. Jadi orang nanya apa, kalau nggak ngerti ya suka bertanya. Kayak tadi tuh kakaknya yang dandanin aku apa, katanya gini, apa itu? Dia jawabnya, oh gitu. Karena saya tuh kalau nggak ngerti Nanya. suka bertanya. Iya bener, daripada ntar mama Tuh. nggak nanya, mama nyasar. Iya, Bener. nyasar. Iya kan? Tapi Pril, aku nih mau tanya nih. Tadi kan ini flashback sedikit ya. Kamu kan pas waktu kecil itu isinya ngamen. Pulang sekolah ngamen. Betul. Ada waktu temenan gak sih main sama orang-orang? Punya temen nggak waktu justru kecil? Justru itu ya mungkin karena memang gak ada waktu juga, gak ada waktu buat April untuk bermain. Ya memang April tuh pikirannya ya udah nyari uang. Karena buat keluarga juga, buat makan. Kalau main kita kan nggak dapat uang, tapi kita juga butuh butuh apa ya? SD. Butuh masa kecil kita itu. Iya. Tapi ya mungkin karena memang nasibnya berbeda sama teman-teman lain pulang sekolah ya main bareng, kerja kelompok bareng. Tapi kalau April mungkin memang nggak ada waktu. Terus teman-teman April mungkin memang karena pikirannya anak-anak dulu gimana ya, pikiran anak-anak ya begitulah. Gak usah temenin dia dijauhin. Iya dijauhin Tapi kadang. sekarang gimana pas kamu udah jadi seorang April? Aku nggak tahu, mungkin belum. mereka, tapi aku Apa mungkin nggak mereka jadi fans kamu Iya, sekarang? aku nggak tahu. Tapi mau gimana pun mungkin mereka nemenin aku waktu sekolah. Tapi aku mau terima kasih juga buat teman-teman yang di sana. Aku nggak mau dendam sama siapapun, tapi aku mau ngucapin terima kasih. Yes, Wow, ini ini baru idola. katanya kita punya makanan favoritnya Nah, April. ini Coba dia. keluarin. Ini bener-bener ini makanan favoritnya April sama Mama. Katanya Mama tuh setiap hari nggak bisa kalau nggak makan ini. Nah, Bener nggak? ini Kalau dia. aku sih, Apa sih? Tuh, Ma. Wah, aku nggak wah ini nggak suka. Kok lemper sushi kampung? Ini sushi. Tahu nggak? Makanya aku paling sebel. lemper. Bagian aku mau dikasih 2 juta itu masa ikan mentah dimakan. Aku paling sebel setiap aku pesen sushi. Kamu kok suka Ya, sih Nak, sama lucunya. makanan lemper kayak gini? Hey, Ini bukan ini sushi, Ma. Ini nama panjangnya Enggak, sushi aku nggak milik suka. Kitty. Bagi aku itu lemper. Lemper. Enggak mau aku. Ya, Kalau lucu lemper banget kan sih, daunnya Mama. kagak dimakan, tapi Ma. memang mirip, tapi bukan. Itu lemper kata aku. Jadi Mama pernah dibawa ke restoran juga, April makan ini nggak banyak ada banget. Ini banyak. Dibeliin juga pun. Mama nggak ketelen? Kan. Mama nggak ketelen? Sama dia. Nggak bisa aku. Kalaupun dia mau marah aku nggak bisa. Cobain, Kalau Ma, daging, ini, Ma. kalau Enak, Ma, daging ini, itu Ma. aku bisa ditelen. Ini nggak bisa aku. Coba cobain. Marah-marah ke dia mau dikasih duit 2 juta pun aku nggak mau. Ya Allah. Kalau 3 juta Nggak mau bisa nggak, Ma? aku makan. Kalau 2 juta nggak mau, 3 juta oke. Enggak. Oke, 4 juta? Tapi memang pernah makan ini nggak ketelan sama sekali. Nggak ketelan? Dimasukin juga nggak Ya Allah, Mama masuk. lucu banget sih, Ma. Nggak bisa aku. Nggak. Kalau Jadi daging. Mama tuh harus makan Indonesia pakai tangan. Hanya tangan, kangkung. Kemarin yang ketemu sama Kak Igun itu. Udah aku main telan-telan aja itu nasi. Oh, Kakak kasih apaan? Jadi customer kemarin tuh Masa aku sempat restoran nggak ada undang. air putih masih dipinta. Sabar. Jadi Saya kemarin, sama Mama sabar. jadi kemarin itu Mama tuh aku undang buka puasa bareng sama Maharani. Iya. Di makan makanan itu makan makanan Arab, Ma. Oh. Ntar kalau Mama umroh, Mama haji, makanannya kayak kayak gitu. begitu. Udah bawa Latihan. dari rumah aja. Iya bawa rendang, bawa gitu-gitu. Nggak bisa, jangan rendang, ikan asin. Jadi bisa tangkep dong. lah di pesawat bau amis Oh, kangkung. begitu. Ya, nggak bisa. Ditempatin. Aku capek banget. Hah? Kan di tempat. Layu dong, Oh, Ma. Kan berapa hari di sono? Apa? Kan ikan asin nggak basi. Enggak, Peda ya itu nggak basi, tapi baunya kan ke Ini lagi ngobrolin pesawat, apa Ma. sih? Ikan Jujur asin aja dia ini. biasa kalau mama kumpul kan Memang. ngobrolnya begitu. Iya kayak gitu. Udah apa ini kayak gitu? Sudah Lemper. kan. Bisa Lemper. tahu ini pakai tangan kan? Iya. Enggak, aku bukan masalah pakai tangannya, nggak masuk ke mulut. Ya Allah lucu banget deh. Ya Allah. Nih Ma, kalau misalnya memang nggak bisa makan sushi atau lemper itu, aku punya sesuatu yang gampang banget makannya. Nah. Apa? Nih dengerin ya. Ini kalau misalnya Dede mau puasa nggak sempet sahur atau mau nyari buka puasa makanannya. nyari makanan susah, nih pegang. Nih, Ma. Nah, ini dia. Iya. Ya, kalau customer lagi bingung mau sahur pakai apa, buka puasa pakai apa, ini dia Dilan Matcha Crunchy Caramel.
Jadi ini tuh benar-benar solusi buat customer, hidup praktis dimanapun, Betul. nggak bakal repot ya kan. Dan ini merupakan salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Nah, tuh lihat mah. Oh ini mah mau aku tiap hari. Mama mau? Mau dong. Ya Allah, bahaya banget, Makasih ya, Ma, bahaya ya. banget, bahaya Kita banget. cobain dulu Kita ya, Ma. cobain. Kalau ini jangan Itu jauh-jauh jangan. dari aku. Iya. Emang itu baunya emang- aja emang udah itu nggak enak. kurang, Ma. Nih, Mama lihat ya, Mama lihat mimik aku ya. Nah, Ini kan ada, aku nggak ditawarin ini. nanti dikasih. Oh, Aku takutnya kalau Mama makan nanti harganya beda lagi. harganya mah murah ini. Kayaknya Enak Pam-Pam. Enak banget Kak. Ini emang enak banget Dilan Matcha crunchy karamelnya. Aku jadi ngiler. Yaudah, Mama buka satu. Mama buka satu. Ambilin, boleh, Pril, boleh. ambilin, Pril, Cobain Pril. Pril. ini. Sambil mereka berdua cobain, Betul. aku mau kasih tahu nih kalau Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Bener banget. Jadi selain rasanya yang enak, Dilan Matcha crunchy caramel ini emang cocok banget buat jadi teman kita buka puasa ataupun sahur yang anti ribet mah. Nah, jadi buat customer jangan lupa kalau dari aku tuh stok yang banyak di rumah, di mobil, di motor, di tas, di mana aja. Jadi kalau pengen makan langsung tinggal diambil. Betul banget, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Gimana mah? Enak. Enak kan? Ya kan Mama taruh di mobil, taruh Emang di aku rumah. punya mobil? Emang Nanti kan. belum punya mobil, Pril? Belum. Hah? Belum. Nang, bismillah cepat. Coba Kak Igun mau tanya. Oke. Sekarang nih udah mulai sukses. Udah mulai ada. Hal pertama yang pengen banget April punya apa? Rumah. Kalau misalnya April punya rumah, kalau dulu kan numpang. Kalau udah punya rumah, yang dulu April tumpangin, boleh tinggal sama April nggak? Aku tampung semua. Masya Allah. Makanya aku pengen cepat-cepat punya rumah karena pengen nempatin orang tua ayah juga. Kalau orang tua mama kan memang udah nggak ada. Nggak ada. Jadi kita cuma ziarah aja mungkin, insya Allah kalau misalnya ada rezeki. Tapi kalau misalnya keluarga ayah mau tinggal satu rumah aja. Jadi semuanya kumpul, hangat. Betul. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya April pengen punya rumah, belinya di Cirebon apa di Jakarta? Jakarta. Pengen di Jakarta, bawa semua ke Jakarta. Karena pekerjaan banyaknya juga di Jakarta. Betul, Kak. Iya kan? Nah, ini kita ada beberapa foto ya, Kak Igun mau kasih lihat ya. Foto. Ingat nggak ini? Ya Allah. Kalau itu udah mulai masa live streaming. Oh, ini udah mulai live nih. Baru-baru itu. Itu baru banget. Yo, Jadi Allah masih kurus banyak banget yang tuh. nyawer gitu. Iya. Oh banyak, itu awal-awal. Itu ditemenin ayah, karena kan kalau di itu memang Ya. harus ditemenin. Karena memang mukaku kan dulu memang masih Masih benar-benar kelihatan kecil. kecil Sering. banget. Sering Jadi ada muka pelanggaran. ayahnya. Jadi jadi- ibarat kata kayak Pinkan Mambo sama Arya. Pinkan Mambo sama Arya ya kayaknya ya. Iya kan? Tapi berarti dari pas April tahu live streaming, mendingan live streaming daripada ngamen jalan Betul. ya. Aku sempat berpikir kayak gitu. Kalau misalnya ini kenapa nggak dari dulu? Iya. Ternyata kalau ngamen tuh capek banget ya. Ya udah jalan, diusirnya, suara juga serak. Betul. Tapi kan akhirnya Kita jadi kan proses nggak tahu. April. Nah, Iya. yang katanya Awalnya tuh- saweran bunga itu. Awalnya tuh ini Dikirain dikasih bukan tahu. duit. Oh, awalnya bukan duit. Iya enggak Mikirnya maksudnya bukan Kita mikirnya bukan Mikirnya duit, bukan tapi duit. ternyata ada dolar-dolar gitu. Pas dicek tahu ada duitnya di yang handphone. ngasih tahu yang orang Orang yang TikTok nulis itu yang- yang apa yang nonton yang ngasih yang tahu. komen-komen. Yang Iya. komen. Oke. Nih ya. Jadi memang harus dari ini di rumah nih. Di rumah. Ya Allah, sedap banget ya. Untung di rumah juga sinyalnya juga bagus ya. Betul, karena itu benar-benar deket sawah, jadi adem gitu. Oh, adem. Ya Allah. Oke. Oke, lagi ya. Oke. Cek ya. Mungkin ini zaman baheula ya. Zaman baheula, anu mana? Iyo. Astagfirullahaladzim. Nah, itu tuh contohnya kalau lagi ngamen berdua sama ayah. Tapi ini ayah udah sakit. Iya. Berarti Udah ayah mulai tuh, berasa sakit. berarti ayah tuh dulu jalan sama April juga nahan sakit. Nah, Iya. Kalau kerasa pulang. Tapi kalau itu kan ayah di belakang. Ya. Jadi ayah kalau kesakitan ya ngerasain kesakitan, tapi aku nggak lihat. Tapi kalau bisa aku balik balik badan, ayah senyum. Oh, Ya Allah. enggak. Jadi aku selama aku ngamen aku nggak tahu kalau ayah itu sakit. Tapi sekarang ayah udah dibawa ke dokter dong.
Udah, alhamdulillah berobat jalan. Berobat jalan, maksudnya benar-benar diperhatiin. Betul. Kalau ginjal itu berarti cuci darah, Mama? Enggak, udah untung bukan alhamdulillah ginjal. Tadinya Ternyata kan bukan ginjal. Iya, Gejala katanya. doang. Udah ini terus ternyata pas dicek lagi tulang bengkok katanya. Terus Mungkin kayak rasanya dekat ginjal ya tulangnya ya. iya, jadi kalau kerasa itu kayak orang nggak bisa berdiri. Dia bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ngilu. Iya, pokoknya itu. Pas kemarin kan sempet di sini, nanti dia rencananya tanggal 7 itu ikut ke sini gitu. Pas sempet di sini itu semalaman nggak tidur kerasa. Oh, jadi harus Tapi pakai dia kayak obat iya, yang mau buat ngeluh, ini. takut mengganggu ini, dia Iya, tahan dia gitu. tahan. Ya Allah, Ayah semoga Ayah tuh cepat sakit sembuh. semenjak aku kecil. Oh, jadi memang udah ada kelainan gitu. Betul, itu aslinya kita tuh dulu merantau di Jakarta. Aku ke Cirebon gara-gara ayah sakit. Oh, Aku ke Cirebon gara-gara ayah sakit. gitu. Iya. Jadi pulang lagi ke kampung gitu istilahnya. Karena ayah udah gak bisa kerja kan di Jakarta, kita mau ngapain di kota orang. Iya, yang tadi Mama cerita itu ya. Ini ngapain nih ceritanya nih? Itu mau berangkat ngamen, tapi motornya itu kebetulan bukan motor kita, motor saudara, tapi itu mogok motornya. Kita bingung mau ngapain lagi, ya udah itu hari itu nggak ngamen, kita nggak makan. Jadi April tuh sama Ayah ketawa iya, nangis berdua iya, Apa-apa berdua. hahaha hihi iya kan? Betul. Ya Allah. Jadi yang tahu perjalanannya tuh kita berdua, Mama juga tahu. Makanya kalau kita cerita ke Mama tuh Mama nangis terus. Makanya kita nggak mau cerita apa yang kita alami tadi ngamen karena Jadi Mama ceritain ke orangnya Mama. melau. Oh, Mama tuh Mama dapet ceritanya melau yang ya, Ma. enak-enaknya aja melau. Oh, ya April yang bilang melau. Tahu Kak Igun gini loh, kalau dia itu ceria berarti lumayan penghasilannya. Tapi kalau dia turun nih klenyap gitu, udah tahu saya kenapa. Yang semangat ya ngomongnya gini, maaf ya Ma, hari ini Baunya dikit. kita cuman dapet ini doang. Ya udah, saya yang menyemangati gitu. Dulu Ya udah, sebanyak nggak apa-apa. seenak senikmat-nikmatnya dapat hasil ngamen tuh makan apa udah paling enak, udah paling mewah Makan banget gitu. Ayam. Itu ayam itu pun enggak setiap hari, jangankan setiap hari, kayak sebulan sekali. Oh. Kayak gitu. Ayam. Ayamnya diapain? Dimasak? Ya digoreng karena dia suka yang digoreng. Nah, nggak ngamen sakit lah, ininya pilek, bapaknya juga sakit. Iya. Yang kecil lagi musim batuk pilek itu nggak berangkat. Di situ tuh saya megang duit 2.500. Heeh. Nah, pengen masak, pengen beli toge sih aslinya. Ke warung lah saya. Iya. Ternyata kurang 500 perak Mama nggak dikasih. Ya Allah. Sama warungnya. Iya, orang harganya 3.000. Warungnya masih ada sekarang. Kita beli aja warungnya. Nggak expect jawabannya bakal dibeli loh. Kita beli aja mah. Kita beli aja mah toge-togenya. Mama seketika itu apa ya, pengen masakin anak apa, cuman ada beras pun ada, hari itu juga yang masak ada 2 gelas kecil. Ya, akhirnya Mama ngambil daunan kayak singkong tapi bukan singkong, tapi bisa dimakan. Itu ambil dari tumbuhan-tumbuhan Samping liar. rumah. Ada di Kebetulan samping Mama rumah itu suka ada nanem-nanem. itu saya tancepin kayak daun singkong. Mama ambil itu, ya cuman dikasih garam, ada garam apa penyedap. Nah di situ tuh saya nggak cerita, cuman sedih aja, netesin air mata pulang dari warung tersebut gitu. Ya Allah, anakku harus sukses, anakku harus sukses. Itu ngomong Mama. Terus bapaknya nanya, terus ya karena udah cerita aja gitu, begini-gini saya cerita, maafin aku ya, ini kan tanggung jawabku. Enggak ada yang salah. Dia Sebagai ngerasa, suami gitu. iya dia selalu aku sebagai bapak sama suami nggak berguna gitu, selalu seperti itu. Makanya nggak boleh begitu. Kita yakin nggak bahwa suatu saat anak kita akan menjadi anak yang sukses. Amin. Gitu. Mama kan pernah ngalamin beberapa tangisan. Tangisan kesedihan, tangisan kelaparan. Apa bedanya dengan tangisan ini? Itu yang kata Mama tadi, mimpi. Cuman kata April nikmati mimpinya Mama. Kayak gitu. Mah, nih, lihat Mah. Mah, dari ini Mah, dari ini. Ya Allah, Mama kalau ngamen itu Dari yang nggak takut. dianggap, dari Pertama yang Mama dibuang. nggak mau keluar. Pertama-tama April ngamen. Jadi ini Mah, lihat Mah. Kayak mimpi. Dulu anak saya ngedatengin orang
rumah ke rumah, pasar. Di saat itu orang antusiasnya di pinggir jalan, sepanjang jalan itu Mama cuman ngomong, ya Allah, Kau maha adil. Yes. Kau maha adil, berterima kasih banyak. Bahkan sampai saat sekarang jujur Kak Igun, ini mimpi. April selalu bilang, Mama nikmati aja mimpinya. Dia bilang seperti itu, jangan banyak, kalau bilang gini-gini, Mama tinggal nikmati mimpinya Mama. Ini Dede ngelintasin Iya. jalan-jalan Banyak. yang Dede pernah lewat. Iya. Itu pikiran aku cuman dulu aku yang nyamperin mereka, tapi sekarang mereka yang nyamperin aku. Allah, sedih banget. Sepanjang jalan pikiran aku itu aja. Makanya dia nggak mau duduk. Aku nggak mau duduk. Sampai sama Itu kan 11 ditemenin jam itu. aku nggak duduk. Nggak duduk itu. Ya Allah. Nggak mau duduk. Sampai ininya merah, namanya orang pengen salaman ya. Ininya itu merah, dia nggak mau duduk. Walaupun capek bener-bener. Karena aku bangga sama mereka yang mungkin Mendukung. dulu udah mensupport perjalanan karir April, dan sekarang April sukses, mereka tetap mensupport. Dan aku suka antusias di daerahku, jadi aku ya menghargai kehadiran mereka dan aku nggak mau duduk. Oh. Dek, dari semua lagu di kompetisi, lagu apa yang menjadi lagu favorit Dede? Favorit? Yang buat Dede bener-bener nilai Dede paling tinggi, Dede punya kenangan, lagu apa? Punya kenangan mungkin di lagu Perih. Coba nyanyi dong, Aku Dek. suka lagu itu. Hah? Coba nyanyi, Dek. Mungkin itu lagunya ada makna-makna hidup April juga mungkin ya. Coba nyanyi buat kita. Mungkinkah hidup laksana sekolah kegagalan kadang menjadi sejarah mahligai cinta yang telah ku bina. Retak pecah berkeping-keping ternyata kepedihan cuma dapat ku tahan. Kepedihan cuma dapat ku telan perih. Mudah-mudahan tahun ini jadi Ramadan awal yang indah Amin. untuk keluarga April ya, Mah, ya. Mungkin kalau tahun lalu Ramadannya masih Iya. Dengan kesulitan. dengan kesulitan. Kalau April, Papa hari ini nonton, Bapak nonton. April mau bilang apa sama Bapak? Mau bilang makasih banyak. Nggak bisa kalau bahas ayah. Gak apa-apa. April punya ketakutan nggak kalau tato Bapak sakit? Itu yang dia selama audisi Kak Igun. Takut Kalau Papa drop nelpon, ya, kalau nelpon dia yang ditanya Bapaknya. bapaknya, Mama ayah mana? Kalau kerasa itu saya nggak pernah ngasih tahu. Oh ayah lagi alasan gitu. Enggak, Mama bohong ya? Enggak, ayah ada tapi lagi keluar kayak gitu. Ini ayah, Iya, ini mama, ini dede, Ini ini mamas. betul. Ayo bilang apa sama ayah selain terima kasih? Mau ngucapin maaf karena dulu bawa ayah ke jalan. Ya, itu sedangkan itu posisi ayah lagi sakit. Aping minta maaf, Mbak. Minta maaf banget sama ayah. Jangan nangis. Harusnya Mama yang minta maaf sama ayah, nggak bisa ngebahagiain anak. Kamu nggak seberuntung anak orang lain. Mama yang harus minta maaf sama ayah. Aku nggak kuat, Kak. Tapi Mama bangga. Kamu bertahan sampai titik sekarang. Maaf ya, Kak. Apa sayang? Jangan nangis. Dari tadi nggak mau denger soal ayah. Tapi Kak Igunnya. Karena kan dari tadi kan Dia nggak mau bahasnya denger kan tentang ayah. bahasnya kan tentang kalian berdua. Tapi kita nggak usah ngebahas ayah. Tapi Kak Igun mau ngedoain buat ayah. Semoga ayah sehat. Ayah dikasih sama Allah umur yang panjang. Bisa menikmati kesuksesan April. Dan yang paling penting, kita minta sama Allah untuk Allah memberikan mujizat kesembuhan untuk ayah. Amin ya Allah. Amin. Karena percuma April punya apapun kalau
keluarga tidak bisa menikmati, rasanya juga kurang afdol. Satu, sebelum kita udahan, satu lagi Kak Igun mau pesan sama April, jangan tinggalin sholat, Betul, Kak. jangan lupa sedekah, jangan sedekah nunggu kaya. Betul, Kak. Justru sekarang April punya bagian lebih yang Allah kasih, tapi April harus ingat, apa yang April punya, nggak semuanya punya April. Betul, Kak. Masih punya orang-orang yang perlu bantuan April. Jadi seperti dulu, April dibantu orang, dan sekarang berbalik, April yang membantu orang. Betul, Kak. Dede sukses terus. Amin, Kak. Amin, amin. Seneng banget Kak Igun bisa kenal Dede, bisa ketemu Dede, Mama juga. Mama juga. Semoga Aduh, silaturahmi kita ini bisa terus dan terus lagi. Insya Allah, jangan lupa Dede itu penyanyi ya. Jangan keseringan live TikTok, Betul, konser. betul, Dede iya. tuh punya single nggak sih? Punya Dikasih Ibu Siwi kebetulan. Belum tayang, Belum, tapi udah ada lagunya, cuman aku belum belum rekaman. rekaman dan belum dengar. Oh, belum dengar. Jadi insya Allah habis lebaran mungkin rekaman kali Amin, ya. amin, amin. Masya Nanti kalau di lebaran main lagi dong. Iya dong. Terima kasih banyak April, Mama. Iya, Kak. terima kasih. Iya dong. Mama Iya dong. pokoknya pakai baju Kak Igun aja, jangan pakai baju yang lain. Tadi kesini pakai baju Kak Igun. Kak Aku Igun juga. Iya Allah, seneng banget. Aku kaget loh pas di Cirebon, Apa tuh? katanya April dikasih baju, suruh main ke butik manja. Iya, dia terharu Masya katanya. Allah. Udah pokoknya Mama Kapan sama sih aku- April kalau ke butik manja, Mama anggap aja itu butik Mama sendiri. Ih, baik banget. Tapi lu jangan makin melar, ntar ada yang muat. Alemang Aku deh. kan lihat fotonya, Cirebon selalu ngomong. Selalu lewat gitu. Ya Allah, kapan gua ketemu Kak Igun gitu? Kak Igun itu udah haji ya, semoga aku nanti bisa ketemu. Amin. Mama juga harus haji ya. Ternyata pas ketemu kemarin beneran, aku terharu. Jadi kemarin pas Kak Igun peluk, Kak Igun wangi Iya, nggak? wangi banget. Ya sampai rumah tau gak, Kak? Sampai rumah pusing dengernya. bajunya. Tadi mama dipeluk Aku dipakai tidur bajunya. Wanginya nempel. Sampai rumah dia ngomongin soal Iya. Kak Igun terus. Iya. Sampai jam berapa ya? Sebelum aku tidur pasti ngomong terus. Jadi kayak mimpi. Iya. Ya udah berdua tidur lagi deh ya. Mimpi lagi. Mama dipeluk Igun, ada orang tuanya Kak Igun, banyak-banyak artis. Tahu nggak Pril, orang yang pakai rambut poni-poni itu Pril, ternyata dia ya. Dia. Kan aku ngeliat dia. Tapi dianya lewat aja, nggak Lewat nyapa aja aku. nggak kelihatan. kelihatan. Nggak mungkin kata gini. Paling tuh ibu-ibu tukang cuci. Iya. Di Jahara ya. Mas Samar, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan tayangan ini. Insya Allah jerih payah April. Yang punya segudang latar belakang, segudang Amin. kesedihan yang sekarang sudah menjadi seorang superstar, ya. Pengen menjadi April, nah harus bersemangat meraih mimpi, ya. Oke, terima kasih juga untuk Dilan. Thank you so much. Mama kalau mau nanti Igun kirimin, ya. Ingat ya, Mama nggak boleh pakai baju desainer lain selain Igun ya, oke? Kamu baik banget. Kemana aja lo? Oke, terima kasih. Kak, ada hampers. Ada. Ada hampers. Ambilin Ini dulu buat ya. Mama. Ini buat Mama. Buat aku. Iya dong. Ini buat Mama. Jajanan kesukaan mama. yang mama nggak suka ini. Itu. Mau itu. Ini. Nih. Oh, ini buat Mama. Taruh aja. Kasih jajanan. Mama punya tas nggak? Punya di Punya tas aku. Ambil tas. Nih. Ya Allah, langsung ambil loh. Ambil tas. Ikan itu mahal. Ya kan lo temennya Igun. Ya Allah, kaget loh. Baik banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.